Ini adalah pupuk fase generatif tanaman yang bahan-bahannya mudah didapat dan bahkan gratis. Seperti namanya, ini adalah pupuk fase generatif. Yang mana fase generatif bagi tanaman adalah fase di mana tanaman sudah mulai berbunga dan akan berbuah. Pupuk ini bahannya sangat sederhana. Bahan yang pertama adalah 3 kg buah busuk. Buah-buahan ini saya dapatkan dari hasil panen yang berlebih. Daripada nggak kepake dan daripada kebuang, mendingan dijadikan pupuk aja. Kalian bebas menggunakan buah apa aja, yang penting lebih dari 3 jenis buah. Karena masing-masing buah mengandung kalium yang berbeda-beda. Adapun di sini saya menggunakan buah pisang, timun, kulit nanas, kacang panjang, dan pepaya. Semua ini adalah hasil panen yang berlebihan dan busuk. Akhirnya saya jadikan pupuk organik cair saja. Bahan kedua yaitu adalah 300 gram cangkang telur. Lebih juga nggak jadi masalah. Pokoknya 300 gram ke atas nggak jadi masalah. Dan yang ketiga, abu sebanyak kurang lebihnya 500 gram. Boleh pakai abu apa aja. Boleh pakai abu kayu, boleh pakai abu sekam, yang penting abu. Yang keempat adalah molase sebanyak kurang lebih 100 gram. Dan yang kelima adalah cuka sebanyak kurang lebih 50 ml. Dan yang keenam adalah trichoderma atau humus atau decomposer yang lainnya, atau bisa juga JMS. Dan buat kalian yang pengen membuat JMS, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Kenapa harus bahan-bahan ini? Yang pertama adalah bahan buah-buahan. Buah-buahan kita balik lagi pada prinsip alam, yang mana ketika pohon itu berbuah, kemudian buah itu jatuh ke bawah tanah, dia akan menjadi nutrisi bagi pohon itu di kemudian hari. Kita ambil prinsip seperti itu. Dan yang saya tahu, kebanyakan buah-buahan itu mengandung kalium. Yang mana unsur kalium ini dibutuhkan oleh tanaman pada fase generatif. Kemudian di sini saya menggunakan cangkang telur. Dan cangkang telur ini mengandung 97% kalsium karbonat. Sisanya fosfor, magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Nah, semua unsur hara ini dibutuhkan tanaman pada fase generatif. Maka dari itu saya menggunakan kalsium untuk menahan kembang atau bunga agar tidak rontok. Yang ketiga saya menggunakan abu, karena abu mengandung kalsium karbonat sebagai komponen utamanya, mewakili 25-45% massa abu kayu. Kalium terdapat pada jumlah kurang dari 10%. Dan fosfat kurang lebih dari 1%. Terdapat juga besi, mangan, seng, tembaga, dan jenis logam berat lainnya. Yang keempat saya menggunakan molase. Adapun molase ini sebagai sumber energi bagi mikroba perombak atau mikroba decomposer nantinya. Dan yang kelima saya menggunakan cuka. Saya gunakan cuka ini adalah cuka dapur. Saya gunakan sebagai pelarut kalsium yang ada di cangkang telur. Agar kalsium pada cangkang telur terdapat terlepas dari cangkang telurnya, kita harus menggunakan yang asam seperti cuka umpamanya. Dan yang keenam yaitu trichoderma. Saya gunakan trichoderma sebagai decomposer agar proses fermentasi bisa lebih cepat. Kalian boleh pakai humus daun bambu, dan kalian bisa tonton video yang ada di link yang ada di deskripsi untuk mengetahui humus ini. Sekarang kita simak cara pembuatan pupuk fase generatif ini. Pertama, kita blender buah-buahan ini sampai halus. Ini berfungsi agar unsur hara di dalam buah-buahan ini dapat terurai dengan cepat. Kemudian masukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam botol berukuran 6 liter ke atas, atau 6 liter lebih lah ya. Usahakan tutup botol diberikan selang seperti ini. Ini bertujuan agar gas-gas hasil fermentasi ini bisa keluar secara otomatis tanpa harus dibuka tutup. Kemudian isi air sekitar 800 ml. Masukkan cukanya ya sekitar 50 ml. Kemudian masukkan molasenya. Tambahkan air sekitar 200 ml. Masukkan 1,5 sendok trichoderma atau yang lain, bebas. Yang penting decomposer. Bersihkan dulu botolnya, jangan sampai ini kotor. Aduk-aduk hingga rata. Tambahkan air lagi sebanyak 1 liter. Aduk-aduk lagi hingga merata. Simpan di tempat yang teduh, yang terbebas dari sinar matahari. Diamkan selama 15 hari. Setelah 15 hari waktunya kita panen pupuknya. Ciri-ciri pupuk yang sudah matang itu pertama sudah tidak ada gasnya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu ya agar ampasnya ikut terbawa. Langsung saja kita tuangkan ke wadah yang lebih besar. Aromanya tidak terlalu bau karena memang ini fermentasi, bukan aerob, tapi anaerob. Gunakan saringan jika ingin digunakan sebagai pupuk semprot. Tapi saya di sini untuk pupuk kocor, maka dari itu nggak perlu yang namanya saringan. Kalau kayak gini kita langsung aja cek ppm-nya. Nah, kita gunakan TDS meter. Ini TDS meter ya kurang lebih harganya 150 atau sampai 250-an. Ya tergantung daerah atau toko yang kalian beli.
Kita gunakan TDS meter ini, ya cek ppm-nya, dan ternyata kita mendapatkan 9000 ppm lebih. Ini artinya kalau udah 9000 ppm ini berarti kan padat ini. Pupuk ini yang kita buat ini adalah pupuk yang cukup padat, sehingga kita menggunakan, nanti dosisnya akan saya gunakan sedikit saja. Ya kita sekitar 1000 sampai dengan 2000 ppm per aplikasinya. Sekarang kita lihat cara bagaimana aplikasikan pupuk ini. Kita cairkan sebanyak 10 sampai dengan 50 ml per liter air. Atau kalau kita pakai TDS meter, kita atur ppm sekitar 1000 sampai dengan 2000 ppm. Kita kocorkan pada tanaman yang sudah berbunga. Masing-masing tanaman mendapatkan 200 ml. Untuk semprot di daun, cairkan 5 ml per liter air atau sekitar 500 ppm. Itu pun harus disaring terlebih dahulu, karena kalau nggak disaring, semprotan kalian akan mampet. Masing-masing pupuk buatan kita berbeda. Karena memang bahannya beda, caranya beda, orangnya juga beda. Tapi intinya minimal ya buah-buahannya lebih dari 3 jenis dan 3 kilo lebih gitu. Kita aplikasikan pupuk ini dengan interval 7 hari sekali atau sekitar 7 sampai dengan 10 hari untuk disemprot. Tapi saya pribadi saya lebih suka dikocor daripada disemprot. Sekarang kita saksikan proses hari demi hari tanaman yang diberikan pupuk ini. Di sini saya sudah ada tanaman cabai yang baru masuk fase generatif. Kita akan simak perkembangannya bagaimana sih. Nah, itu dia hasilnya. Ya, hasilnya cukup berbobot, buahnya lebat dan juga berkualitas. Sama aja. Nggak begitu lebat kok. Mendingan gak usah dikasih pupuk daripada dikasih pupuk cuman begitu doang. Ini hasilnya lebat banget. Cuman masalahnya ini sudah terkena serangan lalat buah. Tuh lihat, banyak. Ini setiap harinya segini nih. Banyak banget pada rontok. Intinya apa? Bahwa pupuk ini benar-benar bermanfaat. Baiklah, mungkin itu aja tutorial kali ini. Selamat mencoba membuat pupuk ini. Selamat bertani, barakallahu fikum.